siang, Ivon. Selamat siang, Bu. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini, Ivon? Alhamdulillah saya baik, Bu. Nah, apakah Ivon tahu alasan mengapa Bu Ai memanggil kamu ke sini? Sepertinya saya tahu deh, Bu. Nah, coba ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Jadi hari ini saya tidak sengaja berkata kasar saat bermain dengan teman-teman, Bu. Apakah perkataan kasar yang kamu lakukan ini hanya kamu lakukan di hari ini saja? Tidak, Bu. Saya sudah pernah tidak sengaja berkata kasar, Bu. Jadi kamu sudah pernah berkata kasar ini beberapa kali ya? Iya, Bu. Baik, Bu Ai hargai kejujuran kamu, Ivon. Jadi memang benar, Ivon, Bu Ai memanggil kamu ke sini karena Bu Ai mendapatkan laporan dari teman-teman bahwa kamu tidak sekali hanya atau dua kali berkata kasar dengan teman-teman. Iya, Bu, saya mengakui kesalahan saya dan saya tidak mampu untuk menjadi ketua kelas yang baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna, Ivon. Seorang pemimpin negara pun pasti pernah melakukan kesalahan dan itu wajar. Namun di sini Bu Ai berharap bahwa kamu tidak berlarut dalam kesalahan kamu tersebut. Bu Ai juga paham kalau kamu masih dalam tahap belajar sehingga mungkin masih sering terlontarkan dari mulut kamu tentang perkataan-perkataan kasar. Ya, Bu, kadang saya susah mengontrol diri saya untuk tidak berkata kasar. Memang, Fon, berbuat baik itu tidak ada yang mudah. Pasti ada saja tantangan yang harus dihadapi. Terlebih kamu seorang ketua kelas yang tentunya setiap perkataan dan perbuatan sangat diperhatikan oleh teman-temanmu. Apakah Bu Ai boleh tahu alasan mengapa kamu sulit mengontrol diri kamu untuk berkata kasar? Jadi, Bu, pas SD saya pergaulannya kurang baik, Bu, dan saya juga susah untuk mengontrol emosi saya, Bu. Jadi kadang mulut saya suka ceplos-ceplos. Nah, baik. Kamu sudah menjelaskan semua alasanmu. Sekarang, apakah kamu tahu dampak apa yang akan kamu terima jika kamu terus berkata kasar seperti ini? Mungkin saya akan mendapat poin pelanggaran yang lumayan banyak dan mungkin teman-teman saya akan memandang saya dengan tidak baik, Bu. Jadi kayak saya tuh kesannya tuh anak nakal. Sekarang, Bu Ai minta Ivon untuk mengingat kembali ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama jika dikaitkan dengan permasalahan kamu ini, Ivon? Seluruh warga 7B meyakini bahwa berkata kasar melanggar kedisiplinan sekolah, Bu. Good, benar. Ketika itu, apakah kamu tidak paham mengenai keyakinan kelas tersebut? Dan bukankah keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama? Ya, Bu, benar. Saya paham keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama dan saya sudah melanggar, Bu. Betul. Jadi kamu sudah melanggar apa yang telah kita sepakati bersama. Lalu, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki apa yang telah kamu langgar? Saya bersedia, Bu. Bagus. Jadi, kira-kira apa yang harus kamu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba untuk lebih bisa mengontrol diri dan berteman dengan orang-orang yang membawa hal-hal positif, Bu. Baik, betul sekali. Sekarang kamu sudah mengambil pembelajaran dari permasalahan kamu hari ini. Bu Ai berharap kamu mampu menerapkan apa yang telah kita diskusikan hari ini. Dan tentunya mulai hari ini akan Bu Ai pantau ya perkembangan Ivon. Apakah Ivon bersedia? Saya bersedia, Bu. Terima kasih, Ivon. Kamu sudah bersedia untuk Bu Ai panggil dan mengkonfirmasi permasalahanmu. Semangat selalu ya, Nak ya. Bu Ai percaya kamu akan mampu menjadi ketua kelas 7B yang bisa menjadi panutan dan tentunya akan menjadi pribadi yang lebih baik karena memang sejatinya kita adalah makhluk pembelajar. Siap, Bu. Terima kasih sarannya, Bu. Saya janji tidak akan mengulangi itu lagi. Baik, silahkan sekarang Ivon boleh kembali lagi ke kelas untuk belajar.
Oke. Semangat ya Ivon. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, baik. Ardan dan juga Fadlan, bagaimana dengan kabar kalian? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Oke, apakah kalian berdua tahu alasan mengapa Bu Ai memanggil kalian ke sini? Sepertinya saya tahu, Bu. Coba ceritakan apa yang kalian ketahui. Ya Bu, jadi kemarin saya dan Ardan bercanda saat jam pelajaran bahasa Inggris. Iya betul, Bu. Kemarin kami bercanda dan mengabaikan tugas Miss Delia. Sampai akhirnya kami ditegur oleh Miss Delia. Apakah tindakan kalian yang bercanda seperti ini baru kali ini kalian lakukan? Tidak Bu, kami sudah beberapa kali ditegur oleh guru mata pelajaran karena ketahuan bercanda dan tidak konsentrasi ke belajar. Baik, Bu Ai hargai kejujuran kalian. Jadi, Bu Ai memanggil kalian ke sini karena memang Bu Ai mendapatkan laporan baik juga dari teman-teman dan juga beberapa guru yang mengatakan bahwa kalian itu suka bercanda saat jam pelajaran. Iya, Bu. Kami mengaku salah. Kami sadar telah melakukan perbuatan yang merugikan kelas. Bagus seperti itu. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Bu Ai juga saat menjadi siswa seperti kalian juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Namun, Bu Ai banyak belajar dari kesalahan tersebut dan setelah itu tidak mengulanginya lagi. Nah, Bu Ai berharap kalian juga tidak berlarut dalam kesalahan tersebut. Iya Bu, kadang saya juga susah untuk mengontrol diri saya sendiri untuk tidak mengobrol dengan teman saya sendiri. Betul, Bu. Kadang juga saya mudah terpengaruh oleh ajakan teman yang bersifat negatif. Mengontrol diri memang butuh kekuatan dan kesabaran. Dan memang tidak mudah. Pasti ada saja tantangan yang harus kalian hadapi. Terlebih kalian masih kelas 7. Tentunya terkadang sifat-sifat kalian yang masih SD masih sering terbawa. Apakah Bu Ai boleh tahu alasan mengapa kalian sulit mengontrol diri untuk tidak bercanda saat jam pelajaran? Mulai dari kamu, Fadlan. Ya Bu, karena saya kalau pelajaran tanpa interaktif kurang asik bagi saya Bu. Oke, bagaimana dengan kamu, Ardan? Mungkin emang karena saya aja kurang gak bisa diem, Bu. Tidak bisa diam ya? Iya. Berarti kamu jenis pembelajar yang kinestetik, Iya. betul? Betul. Baik. Nah, kalian sudah menjelaskan alasan-alasan. Sekarang, apakah dampak yang kalian terima jika kalian terus bercanda saat jam pelajaran? Dampak saya akan dapat mungkin akan mendapatkan poin pelanggaran yang lumayan besar. Oke, bagaimana dengan kamu, Fadlan? Mungkin saya akan dicap oleh guru sebagai anak yang tidak teladan. Betul sekali. Sekarang Bu Ai minta Ardan dan juga Fadlan untuk mengingat kembali mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, jika keyakinan kelas ini kita kaitkan dengan permasalahan kalian, kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kalian langgar? Seluruh warga 7B meyakini bahwa bercanda saat jam pelajaran mengganggu kenyamanan kelas. Nah, iya betul. Itu adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dan bukankah keyakinan kelas itu memang sudah kita sepakati bersama? Ya Bu, benar. Saya paham bahwa keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama dan saya telah melanggar itu. Betul. Jadi kalian memang sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Lalu, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki apa yang telah kalian langgar ini? Bersedia, Bu. Bagus. Jika kira-kira nih kalian memperbaiki diri, apa yang akan kalian lakukan? Saya dan Fadlan akan meminta maaf kepada teman-teman atas perbuatan yang kami lakukan yang mengganggu pembelajaran di kelas. Baik. Kami akan lebih tertib dan lebih konsentrasi saat jam pelajaran. Dan tentunya tidak mudah terganggu oleh bujukan teman yang bersifat negatif. Saya juga akan menegur dan mengingatkan teman-teman Bu jika mereka mau ngobrol saat jam pelajaran.
Tepat sekali. Sekarang kalian sudah mengambil pembelajaran dari kejadian ini. Bu Ai berharap kalian mampu menerapkan apa yang telah kita diskusikan hari ini dan tentunya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Bu Ai akan pantau perkembangan Ardan dan juga Fadlan. Bagaimana, apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Terima kasih Ardan dan juga Fadlan, kalian sudah bersedia untuk Bu Ai panggil dan sudah mengonfirmasi tentang permasalahan kalian. Semangat ya anak ya. Semoga Bu Ai berharap kalian bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, karena kita sebenarnya sesungguhnya adalah makhluk pembelajar. Jadi semangat terus ya anak ya. Siap, Bu. Terima kasih untuk arahannya. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, silakan kalian berdua boleh kembali lagi ke dalam kelas. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Hasrini Sarila SPD selaku Kepala SMP Rodatul Mutakin, serta yang saya banggakan Bapak serta Ibu Guru yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung dalam diseminasi yang akan saya lakukan. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama. Kemudian juga sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita berada dalam dunia yang penuh dengan kenikmatan seperti hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 saya yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, untuk diseminasi kali ini berkaitan kepada aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, baik, untuk diseminasi kita hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai konsep budaya positif yang mungkin sudah kita lakukan di sekolah maupun yang nantinya akan kita laksanakan. Nah, budaya positif yang akan saya jelaskan yang pertama mengenai disiplin positif, kedua mengenai motivasi perilaku manusia, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat keyakinan kelas, kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Jika kita mendengar kata disiplin, apa mungkin yang akan terlintas di benak Bapak ataupun Ibu? Peraturan. Ada yang lain? Bapak Ibu? Ada sanksi. Tertib, ada sanksi. Teratur. Bukan saya dijawab. Peraturan, teratur, beda Pak. tertib, yes, dan mengikuti aturan. sanksi. Mengikuti aturan. Oke, baik. Nah, semuanya nanti akan kita rangkum, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan berusaha untuk menyamakan pemahaman kita mengenai apa itu disiplin. Baik, kebanyakan orang seperti mungkin kita menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib. Benar, teratur, kepatuhan pada peraturan. Berarti benar ya tadi ya Bapak dan Ibu yang sudah sebutkan. Jadi di sini kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman ataupun sanksi, betul. Padahal sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman ataupun sanksi.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif kepada siswa kita dengan cara yang positif. Bahkan kita menghindari hukuman atau sanksi. Nah, mungkin di sini disiplinnya seberapa jauh anak melanggar kedisiplinan itu sehingga hukuman itu bisa kita berlakukan. Baik, selanjutnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka tentunya kita mengacu semuanya itu kepada Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan di sini pun juga saya akan merumuskan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari kutipan ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil atau kita petik? Kalau ada anak susah disiplinkan sama orang tua, serahkan kepada guru untuk mendisiplinkan anak tersebut. Oke, jadi ada orang lain ya Pak yang bisa mendisiplinkan anak tersebut. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau selanjutnya berubah. Oke. Nah, di situ kan disinggung bahwa sesungguhnya disiplin itu kan self disiplin ya. Artinya kan seharusnya disiplin itu tumbuh dari diri sendiri. Jadi diri sendiri menyadari bahwa arti penting disiplin, sehingga dengan senang hati ya, dengan karena tumbuh dari diri sendiri ya pasti dia akan senang hati untuk melakukan itu gitu. Tetapi kalau ternyata seseorang itu tidak bisa menumbuhkan disiplin dari dirinya sendiri, ya otomatis harus dari pihak luar yang membantu untuk mendisiplinkan diri seperti itu. Oke, betul, baik. Benar ya Bapak Ibu bahwa tadi harus di self disiplin. Jadi harus ada kesadaran diri sendiri bahwa aku harus disiplin terhadap diriku sendiri. Namun jika memang seseorang itu belum mampu untuk mendisiplinkan diri dia bisa untuk meminta orang lain yang mungkin lebih paham tentang disiplin itu untuk mengajarkan tentang disiplin tersebut. Nah, kita sebagai guru mungkin bisa menjadi salah satu alternatif mereka untuk bisa mendisiplinkan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi serta-merta merdeka itu bukan semuanya itu bebas ya Bapak Ibu, tetapi merdeka di sini dia harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Betul, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Irti bahwa disiplin itu kalau bisa harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi ada motivasi internal. Jadi nanti mereka akan melakukan sesuatunya itu berdasarkan keyakinan mereka, apa yang mereka memang yakini. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu untuk disiplin positif. Nah, selanjutnya disiplin positif tentunya memiliki motivasi. Motivasi apa yang siswa mungkin lakukan untuk mendisiplinkan diri dia sendiri? Di sini saya mengutip dari Diana Gosen yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti di sini posisinya adalah seorang anak yang disiplin karena dia itu takut pada hukuman, atau dia takut mungkin ketidaknyamanan atau mungkin akan diasingkan oleh orang lain.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi si anak ini mungkin disiplin karena dia itu mengharapkan suatu imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini PR kita ya Bapak Ibu, bahwa kita berharap disiplin yang anak-anak kita lakukan sekarang itu tumbuh dari motivasi yang nomor 3. Ya, jadi untuk menjadi yang orang yang mereka inginkan, yang menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, berarti kalau aku membuang sampah pada tempatnya, berarti itu aku telah menjaga kebersihan. Kalau misalnya aku datangnya tepat waktu, berarti aku sudah disiplin terhadap diri aku mengenai disiplin waktu. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi, Bapak Ibu, untuk seluruh tindakan manusia, apapun itu pasti memiliki tujuan. Ya, semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi, serta-merta kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan atau ada sesuatu yang memang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu karena kita gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya, mungkin seperti ada anak yang berulah gitu ya di sekolah, kita harus melihat apakah kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Seperti itu, apakah mungkin rasa kasih sayang di rumah dia tidak dapatkan sehingga dia mencari perhatian di sekolah ataupun yang lainnya. Nah, baik, di sini saya sudah memetakan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima ada kesenangan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk kebutuhan dasar mengenai bertahan hidup, itu berarti kebutuhan yang bersifatnya itu fisiologis atau memang untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal. Jadi memang itu kita butuhkan untuk kita bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kenapa kamu lemas saat belajar, kenapa? Oh, aku belum sarapan, Bu. Berarti memang dia harus membutuhkan sarapan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Berarti mereka ingin diakui, ya, ingin mendapatkan kasih sayang. Lanjut, yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan, meliputi keinginan untuk menentukan pilihan, memiliki ruang gerak, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, jadi mungkin nanti untuk mendisiplinkan anak murid kita bisa mengajak mereka untuk berdiskusi sehingga nanti mereka merasa tetap menentukan pilihan. Lanjut, yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Jadi memang rasa-rasanya Bapak Ibu, anak-anak ke sekolah selain tujuan mereka belajar, tentunya mereka untuk bermain atau mungkin bisa bertemu dengan teman-temannya. Dan tugas kita adalah bisa mengarahkan kepada mereka bagaimana kebutuhan akan kesenangan ini bisa tepat atau sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya untuk budaya positif berikutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sepertinya memang
sudah ada ya Bapak Ibu di Ramu ini, mungkin hanya namanya saja yang berbeda ya. Kalau dulu setahu saya itu ada Maupu Maumu. Ya, itu sebenarnya adalah suatu keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Nah, di sini keyakinan Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini nilai keyakinan adalah nilai-nilai yang bersifat umum. Jadi maupun di Ramu atau di sekolah manapun memang itu berlaku secara umum. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau ujuk-ujuk kita kasih peraturan, pasti anak-anak banyak bertanya, kenapa aku nggak boleh seperti ini? Kenapa aku tidak boleh begitu? Kenapa aku nggak boleh bawa ini? Kenapa aku nggak boleh seperti ini? Nah, alangkah baiknya juga memang kita menjalankan keyakinan ini secara mufakat atau secara musyawarah bersama. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk menentukan atau membuat keyakinan kelas? Ya, di sini untuk membuat keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, jadi lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas harus berisi pernyataan-pernyataan universal atau pernyataannya yang bersifat umum. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berisik, tidak bercanda saat jam pelajaran, bukan lagi seperti itu. Tapi harus kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga keyakinan kelas ini mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifat dari keyakinan kelas ini tidak permanen. Jadi mungkin ada yang bisa direvisi sesuai dengan pergerakan atau jalannya kegiatan KBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan kembali dalam diseminasi sesi kedua, ya, dimana yang sesi pertama sudah kita lakukan di kemarin dan sesi kedua akan kita lanjutkan di hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul bersama di sekolah ini yang dengan tujuan pasti untuk bisa membuat siswa-siswa kita menjadi siswa yang lebih baik. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas berkat rahmatnya, bimbingannya kita berada dalam keadaan yang seperti saat ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk diseminasi budaya positif yang selanjutnya berkaitan kepada posisi kontrol. Nah, di sini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, saya berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan sebuah kontrol. 5 posisi kontrol tersebut terdiri dari kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, baik, di sini sudah ada 5 posisi kontrol yang akan divideokan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bersama video mengenai penggambaran 5 posisi kontrol seorang guru ketika dihadapkan oleh siswa yang memiliki masalah. Nah, kira-kira Bapak Ibu coba bisa kita refleksikan, kira-kira posisi kita tuh sudah di mana ya? Mungkin ada yang bisa menceritakan? Oke. Pak Roni, silakan Pak. Terima kasih Bu Ai, luar biasa videonya. Ya kalau saya melihat ke diri saya sendiri, kayaknya untuk saat ini saya baru sampai posisi kontrol sebagai seorang teman dan belum bisa sampai ke seorang manajer. Kenapa seperti itu? Karena saya lihat ketika saya berhadapan dengan teman-teman, ya seperti itu yang saya lihat di video tersebut gitu. Bahwa berarti saya ini ada dalam posisi sebagai seorang teman. Baik, berarti sudah ada di posisi kontrol yang ketiga ya Bapak ya. Berarti sudah tidak lagi sebagai penghukum, sekaligus juga tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah bagus Bapak. Baik, selanjutnya mungkin ada satu orang lagi yang bisa menceritakan, merefleksikan. Baik, Bu Maria Ulfa, silakan. Baik Bu Ai, terima kasih. Kalau saya sekarang melihat diri saya ya, kadang saya sebagai teman, posisi sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang juga membuat rasa bersalah. Oh, oke, berarti campur ya Mbak. Merasa bersalah kadang. Biar anak-anak merasa ada penyesalan. Tapi kalau untuk posisi manajer sepertinya jarang ya. Belum sampai ke situ. Masih belajar. Masih belajar, betul. Baik. Tadi juga Bu Emi ya, tadi sudah campur-campur berarti ya Bu sudah pernah sebagai membuat rasa bersalah pernah, sebagai teman pernah, pemantau pun juga pernah. Baik. Jadi memang sejatinya kan kita sebagai pembelajar gitu ya Bu, benar ya, dari tahap yang pertama, kedua sampai seterusnya. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan kembali menguatkan mengenai 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Ya, jadi kalau untuk seorang posisi kontrol penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun secara verbal. Jadi serta-merta dia mengucapkan kata-kata yang bernada keras ataupun mengeluarkan sikap-sikap yang kurang mengenakan. Nah, untuk hasil yang akan didapatkan ketika kita menggunakan posisi penghukum, kemungkinan murid akan marah, atau mungkin lebih buruknya dia akan mendendam atau bersifat agresif. Nah, kalau misalnya murid sudah mendendam, Bapak Ibu, itu akan berdampak ke psikis dia,
yang mungkin sewaktu-waktu nanti akan bisa meledak seperti bom waktu. Baik, untuk posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara atau bernada lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain seolah-olah merasa tidak nyaman, merasa tertekan ataupun merasa bersalah. Namun hasil yang akan kita dapat jika kita membuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ya, menjadi murid yang akan merasa bahwa dirinya itu telah gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi di sini seolah-olah muridnya itu benar-benar merasa dia adalah orang yang sangat gagal, orang yang tidak bisa membahagiakan bapak dan ibu. Baik, selanjutnya posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak. Namun hasil yang akan didapatkan, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan ini adalah dampak dari positifnya. Namun ada juga sisi negatifnya Bapak Ibu, bahwa jika kita menggunakan posisi teman, kemudian hari dia akan hanya tergantung pada guru-guru tertentu saja, atau mungkin dia akan nurut gitu ya kepada bapak dan ibu guru yang dia anggap teman. Seperti itu. Lanjut, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi, seorang guru yang menggunakan posisi kontrol pemantau, dia sudah tahu apa saja konsekuensinya jika anak melakukan sebuah pelanggaran. Jadi memang di situ guru lebih pada peraturan-peraturan sebagai konsekuensinya. Nah, untuk hasil yang didapatkan Bapak Ibu jika kita menggunakan pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi memang di sini murid-murid harus selalu berpacu pada peraturan-peraturan sekolah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol yang sangat luar biasa yaitu sebagai seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini ibaratnya bahwa guru dan murid itu duduk bersama, menjelaskan apa permasalahannya dan menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Seperti itu. Nah, hasil yang akan didapat adalah murid akan merasa senang murid akan merasa senang dan merasa dihargai karena telah dituntun untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, balik lagi Bapak Ibu, kita memang menginginkan anak-anak murid yang merasa dihargai, menuntun murid. Jadi di sini murid merasa bahwa dirinya itu dihargai dan tidak merasa bahwa suatu kesalahan itu adalah suatu kesalahan yang memang mutlak salah. Jadi bisa kita berikan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita berlanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi di mana tahapan-tahapan segitiga restitusi ini adalah bagian dari posisi kontrol manajer. Jadi saat kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, disarankan untuk bisa menggunakan posisi segitiga restitusi ini. Tahapan-tahapannya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah jika kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, di sini teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk teori kontrolnya yaitu semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan bahwa teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, mungkin akan saya gambarkan bagaimana cara untuk menerapkan segitiga restitusi ini jika memang kita dihadapkan oleh suatu permasalahan murid. Selamat siang, Ivon.
Selamat siang, Bu. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini, Fon? Alhamdulillah saya baik, Bu. Nah, apakah Ivon tahu alasan mengapa Bu Ai memanggil kamu ke sini? Sepertinya saya tahu deh, Bu. Nah, coba ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Jadi hari ini saya tidak sengaja berkata kasar saat bermain dengan teman-teman, Bu. Apakah perkataan kasar yang kamu lakukan ini hanya kamu lakukan di hari ini saja? Tidak, Bu. Saya sudah pernah tidak sengaja berkata kasar, Bu. Jadi kamu sudah pernah berkata kasar ini beberapa kali ya? Iya, Bu. Baik, Bu Ai hargai kejujuran kamu, Ivon. Jadi memang benar, Ivon, Bu Ai memanggil kamu ke sini karena Bu Ai mendapatkan laporan dari teman-teman bahwa kamu tidak sekali minggu atau 2 kali berkata kasar dengan teman-teman. Iya, Bu, saya mengakui kesalahan saya dan saya tidak mampu untuk menjadi ketua kelas yang baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna, Ivon. Seorang pemimpin negara pun pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu wajar. Namun di sini Bu Ai berharap bahwa kamu tidak berlarut dalam kesalahan kamu tersebut. Bu Ai juga paham kalau kamu masih dalam tahap belajar, sehingga mungkin masih sering terlontarkan dari mulut kamu tentang perkataan-perkataan kasar. Ya, Bu, kadang saya susah mengontrol diri saya untuk tidak berkata kasar. Memang, Fon, berbuat baik itu tidak ada yang mudah. Pasti ada saja tantangan yang harus dihadapi. Terlebih kamu seorang ketua kelas yang tentunya setiap perkataan dan perbuatan sangat diperhatikan oleh teman-temanmu. Apakah Bu Ai boleh tahu alasan mengapa kamu sulit mengontrol diri kamu untuk berkata kasar? Jadi, Bu, pas SD saya pergaulannya kurang baik, Bu, dan saya juga susah untuk mengontrol emosi saya, Bu. Jadi kadang mulut saya suka ceplos-ceplos. Nah, baik, kamu sudah menjelaskan semua alasanmu. Sekarang, apakah kamu tahu dampak apa yang akan kamu terima jika kamu terus berkata kasar seperti ini? Mungkin saya akan mendapat poin pelanggaran yang lumayan banyak, dan mungkin teman-teman saya akan memandang saya dengan tidak baik, Bu. Jadi kayak saya tuh kesannya tuh anak nakal. Sekarang, Bu Ai minta Ivon untuk mengingat kembali ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama jika dikaitkan dengan permasalahan kamu ini, Ivon? Seluruh warga 7B meyakini bahwa berkata kasar melanggar kedisiplinan sekolah. Good, benar. Ketika itu, apakah kamu tidak paham mengenai keyakinan kelas tersebut? Dan bukankah keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama? Ya, Bu, benar. Saya paham keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama, dan saya sudah melanggar, Bu. Betul. Jadi kamu sudah melanggar apa yang telah kita sepakati bersama. Lalu, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki apa yang telah kamu langgar? Saya bersedia, Bu. Bagus. Jadi, kira-kira apa yang harus kamu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba untuk lebih bisa mengontrol diri dan berteman dengan orang-orang yang membawa hal-hal positif. Baik, betul sekali. Sekarang kamu sudah mengambil pembelajaran dari permasalahan kamu hari ini. Bu Ai berharap kamu mampu menerapkan apa yang telah kita diskusikan hari ini, dan tentunya mulai hari ini akan Bu Ai pantau ya perkembangan Ivon. Apakah Ivon bersedia? Saya bersedia, Bu. Terima kasih, Ivon. Kamu sudah bersedia untuk Bu Ai panggil dan mengkonfirmasi permasalahanmu. Semangat selalu ya, Nak ya. Bu Ai percaya kamu akan mampu menjadi ketua kelas 7B yang bisa menjadi panutan, dan tentunya akan menjadi pribadi yang lebih baik karena sejatinya itu adalah makhluk pembelajar. Siap, Bu. Terima kasih sarannya, Bu. Saya janji tidak akan mengulangi itu lagi. Baik, silakan sekarang Ivon boleh kembali lagi ke kelas untuk belajar. Silakan ya, Ivon. Ya, terima kasih, Bu.
Bapak Ibu, tadi sudah kita perhatikan bersama mengenai video tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Mungkin alangkah baiknya jika kita sama-sama menganalisis ya Bapak Ibu, supaya kita paham mengenai segitiga restitusi ini. Baik, untuk tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kira-kira dari video tersebut bagian atau part saat saya menstabilkan identitas itu bagian yang mana? Di sini teori kontrolnya bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang tadi manusia adalah makhluk yang tidak sempurna ya. Iya. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah. Betul ya, bahwa kita sebagai manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna. Pasti pada suatu saat atau mungkin di suatu ketika kita pernah atau melakukan sebuah kesalahan. Baik, untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bahwa di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Bagian mana kira-kira Bapak Ibu yang termasuk tahapan kedua? Memvalidasi. Oke, satu kita Saat Yvonne ibu tanya sudah berapa saat ditanya sudah berapa kali ngomong kasar, terus apa alasannya? Oke, baik. Dan situ saya bertanya sudah berapa kali anak tersebut itu berkata kasar, kemudian alasan kenapa anak ini bisa berkata kasar. Betul. Nah, baik, kita lanjut ke tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, untuk bagian keyakinan, menanyakan keyakinan. Ya, baik Pak Yasya, silakan. Itu saat ibu menanyakan keyakinan kelas pada murid tersebut. Oke, di situ bagian ketika saya menanyakan kepada anak tersebut tentang keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Ya, oh ternyata si anak ini telah melanggar kedisiplinan kelas sehingga kita berdua sama-sama memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, sepertinya segitiga restitusi ini bisa menjadi pandangan kita mengenai bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Selamat siang, Ivo. Nah, baik, kita sudah kepada bagian yang terakhir yaitu simpulan. Jadi simpulan dari diseminasi saya kali ini adalah budaya positif di sekolah adalah kondisi saat semua elemen sekolah, baik itu guru, murid, staf, orang tua yang bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran serta perkembangan pribadi. Budaya ini tidak hanya berfokus pada prestasi akademik Bapak Ibu, tetapi juga pada pembentukan karakter, kesejahteraan emosional dan sosial murid. Jadi memang kita berharap bahwa murid-murid ini tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga pada sosial emosionalnya. Nah, baik, selanjutnya setelah saya melakukan diseminasi ini, mungkin alangkah baiknya jika saya meminta Bapak Ibu untuk merefleksikan atau umpan balik terhadap kegiatan saya hari ini supaya bisa menjadi perbaikan saya untuk di kemudian hari. Kepada Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan refleksi? Oke, saya aja deh mungkinnya. Baik, silakan Ibu Aik untuk refleksinya sebenarnya sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi kembali lagi dengan diseminasi yang Bu Ainun laksanakan kepada kita semuanya, teman-teman sesama guru di sini, itu sebenarnya intinya adalah mengingatkan kembali, kemudian recharge kembali lah ya apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang pernah kita laksanakan, kita pahami gitu ya, agar sebenarnya intinya kita itu kan keberpihakan kepada murid. Jadi apapun yang kita laksanakan
itu paling tidak ya harus berpihak pada murid, jangan sampai merugikan murid. Jadi di sini sangat baik sekali ya kalau menurut saya, karena memang terkadang yang namanya guru itu kan juga seorang manusia ya. Terkadang kita mungkin ilmunya sudah punya, cuman di aplikasi lapangannya terkadang kita pernahlah ternyata kita melakukan kesalahan, kita lupa dengan ilmu yang telah kita kita pahami, kita dapatkan, sehingga dengan diseminasi ini kita bisa mengingat kembali hal positif, bisa memperbaharui lagi ilmu kita, kemudian bisa meluruskan kembali niatan dan tujuan utama kita sebagai seorang guru. Semata-mata adalah untuk anak, berpihak pada anak dan melakukan kegiatan juga bersama dengan anak. Seperti itu, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Yakti. Baik, di situ saya menggarisbawahi bahwa keberpihakan kepada anak, betul ya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru sejatinya memang harus berpihak kepada anak, dalam artian apapun itu masalah dari murid kita harus selesaikan bersama-sama, harus duduk bersama, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah sekian untuk rangkaian diseminasi kali ini dari sesi pertama dan sesi kedua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir membersamai saya, sehingga saya insya Allah akan bisa menjadi guru penggerak yang lebih baik. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.